Bisa dingin nih. Semangat awalnya itu adalah kita ngene yo. Iya. Kamera itu sing harus kita ajak omong. Benar. Ya. Gini. Kita itu pengen mengolah mahasiswa baru fisika UNER yang menurut kita semester 1 dan 2 mereka cuma hura-hura, kuliah wisata gitu kan. Iya. Nah, kita pengen ya harus sinau ngene-ngene ya kabotan ya. Fundamentals of Nuclear Science gitu. Waduh. Mumet kan dia tuh. Iya. Jadi kita buat mereka supaya cinta fisika. Iya. Caranya piye? Kita suguhkan, kita tunjukkan bahwa fisika itu menarik. Ya sajane sih bukan fisika applied fisik lah yang lebih tepat ya. Nah, ini tak undang ke Mas Ipul. Kowe iki arep alumni tapi randang alumni gitu. Ini mahasiswa ini pintar, saya ingat ini 2017, kodenya bagus, instrumennya bagus. Tapi ya terus ya tertarik untuk ngoprek di luar terus akhirnya skripsinya rada kelendran gitu. Halus sekali. Tapi nggak apa-apa, akhirnya kan kamu terus tenggelam dalam Python gitu. Iya. Terus ini tadi sebelum kamera ini saya nyalakan, diskusinya ini mengalir ke bagaimana kalau mahasiswa baru itu kita ajak untuk dikhususkan untuk belajar tentang pemrograman Python gitu. Mengapa Python nanti diskusinya dawa iso karo Pak Sugi, iso karo Bu Riris ya kalau di TB, kalau di fisika ya nek Bu Nuril katanya Python ya ora iso. Ya ta. Nggak apa-apa, tapi intinya kan algoritma pemrograman itu kan sama. Iya, semuanya sama. Cuman ini adalah yang paling populer dan setidaknya apa istilahnya Open source gitu open source ya. yang penting open source-nya. Open source-nya itu ya. Jadi Asin kan minta kalau bisa MATLAB. Nah, MATLAB license gitu kan. Kita terus genu Octave gitu ya, ke GNU Octave. Akhirnya kita kurang cepat lah ya. Sekarang yang populer itu ternyata yang lebih banyak kompatibel dan support untuk sistem elektronik adalah Python. Ya wis sembuh carane lulusan SMA iki kudu langsung dijejeli Python kan gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti apa Mas Ipul? Python bisa digunakan untuk menghitung beberapa banyak sekali kalkulasi yang bisa digunakan. Nah, tadi loh, kalau misalnya mereka di semester 1 atau semester 2 lah katakanlah. Semester 1 2 paling awal paling sederhana adalah membantu kalkulasi untuk laporan praktikum. Wah, laporan praktikum biasanya mengan kan arah-arah ya. Itu mereka bisa ngitung dengan komputasi Python. Iya. Nanti tentu saja ya diajari apa nih itu. Jadi algoritma dasari pengembangan nek rumus model ini, meregresi model ini, menampilkan diagram seperti apa, seperti diagram, grafik gitu kan. Sakjane aku ya luwih seneng sing masalah database barang ngono lho, Mas. Iya. Bisa enggak kira-kira? Kalau database kayak misalnya kalau di Excel itu kan ada fasilitas sort ya. Oh iya. Saya punya data nama mahasiswa asal kota asal gitu. Tak sort yang Banyuwangi saja muncul kan. Yang ini bisa di sort kemudian dimunculkan dokumennya. Reportnya di call. Jadi saya bisa nampilin print out semua, saya bisa nampilin print out yang Banyuwangi saja, saya bisa nampilin print out sing ayu-ayu tok gitu kan. Sing elek gak usah di print. Ngono kan. Iya, itu bisa Pak. Kalau itu Python bisa. Oh, Python bisa. Itu bisa. tadi banyak saya bilang data frame itu yang berhubungan. Oh, seperti itu. Apa istilahnya itu selecting ya? Selecting atau bisa. Cleaning ya? Cleaning juga bisa. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau membantu itu nek bahasanya Mas Ipul tadi apa namanya? Framing ya, data framing. Oke, data frame ya. Jadi mahasiswa nanti diajari algoritma Python dasar pakai workplace apa? Google Colab. Google Colabs ya, Google Colabs. Gratis Pak, tinggal akses aja ya. Gratis ya, Google Colab gratis. Jadi konsepnya mahasiswa baru itu dikelompokno dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Di situ terus diumbah gitu kan ya. Ya timbangannya mulai paling ya mulai HP-an, gadgetan. Makanya kangen nongkrong di warung kopi ya. Wis gak wis. Enggak sih saiki mahasiswa fisika kayak wedoke. Ya kan? Banyak ceweknya enggak nongkrong di warung kopi, tapi ya intinya mereka harus diproses gitu kan. Iya, benar. Kalau tujuan jangka panjangnya apa
Mas Ipul tadi pengennya kalau PCA ya? Ya, kalau pengen teman-teman sih harusnya ketika nanti ngambil skripsi kalau mau ngolah data-data yang ekstrim kayak misalkan kalau medis kan ada ECG, ECG, data-data medis ya, itu ya? kalau misalkan mereka mau diagnosis ini jantung lemah, koroner dan sebagainya kan ada pakai sinyalnya. Nah itu ngalati sinyalnya bisa pakai machine learning dari Python. Wih, machine learning disebut saya kira. Jadi mereka dikasih dasar-dasar machine learning gitu ya. Karena perlu juga dasar-dasar, pokoknya machine learning. Paling machine learning itu training gitu kan, learning sampai mengambil. Nah, itu Pak, yang penting itu bagaimana kita memberi perintah data, terus sebenarnya untuk algoritma model machine learningnya tuh standar ya. Ya standar. Mau yang pilih yang apa gitu kan? Bagaimana kita tuh melatihnya, Pak? Melatihnya ya, kan jarang yang teman-teman dapatkan tuh gimana sih cara melatihnya model kita tuh biar pertama dia tuh bisa dilatih dalam waktu singkat, terus cepat, komputasinya nggak perlu yang tinggi-tinggi, itu yang penting, Pak. Oke. Ya, soalnya punya saya dulu yang skripsi itu kan juga gitu. Ini malah curhat Pak nih. Saya curhat ini Pak, karena nggak dapat dasarnya Pak, jadi mau nggak mau harus pakai cepat-cepat dulu. Malah terus nyalahin di tahun 2017 saya kok nggak dapat dasarnya gitu ya. Bener. Makanya itu sekarang yang 2023 itu mahasiswa itu nggak boleh nggak punya dasar. Wis pokoknya nanti aku minta tolong Mas Ipul sadurunge sampean lulus ngono ya Mas Ipul ya. Tolong iki umbahan arek-arek iki gitu ya. Umbahan arek-arek mulai jam mari maghrib itu kira-kira 6:30, mulai 7 kurang seperempat sampai jam 1 jam 9. Pulang jam 9. Besok istirahat, lusa ngono maneh. 2 hari sekali. Tapi aman nggak Pak? Kan biasanya kan kadang-kadang jam 4:30 kita sudah disuruh pulang gitu. Nah, itu tugas saya, bisa coba pikir gitu kan. Itu tugas saya, ojo-ojo sampean sing mikir. Mumet sampean mikir Python ae gitu kan. Siap. Aku mikir yang penting anak-anak ini sampai jam 9 harus proses. Gitu ya. Sebenarnya nggak usah lama-lama juga. Apa? Yang penting itu konsisten ya, fun lah sih, dibikin fun aja. Fun ya. Jangan sampai mereka enak gitu. Ya gini, ada 2 kemungkinan ketika mereka fun. Terus nyentengno kadang-kadang. Oh iya, benar. Jadi kita ya harus misalnya kurang kenceng ya kita kencengi, kalau memang terlalu kenceng ya kita buat lebih fun, lebih santai, lebih relax. Iya toh. Kita bukan ngospek terus nyentak-nyentak dan sebagainya, bukan. Intinya itu mereka harus sadar bahwa mereka harus memiliki upgrading. Oh iya. Ya toh. Timbangannya kok kangelan di belakang hari. Lebih baik sekarang kita apa fungsinya zaman wis kos di Surabaya ya, yang bukan orang Surabaya. Kos di Surabaya, bayar kos. Kuliah ya cuman hahihi. Kuliah gak jelas semester 1 2. Iya toh? Setelah itu semester 3 kena gelombang, mabuk. Betul sekali. Iya toh? Kena fisika modern, muntah gitu kan. Kena fisika matematik, lolak-lolo gitu kan. Terus apa gitu. Makanya mulai sekarang mereka dibekali lah. Cek gak kaget. Jadi ini memang akibat dari universitas yang membuat kurikulum seperti ini. Semester 1 dan 2 nggak efektif untuk keprodian. Yo sajane yo gak apa dhewe mungkin banyak prodi yang juga sudah menderita dengan hal ini gitu loh. Jadi tolong ya Mas Ipul ya. Iya, saya. Oke, gitu cek ya. Wis sifatnya dia ya.